Bab 576. Richard memandangnya dengan acuh tak acuh, meraihnya dan terus berjalan. Ini harus menunggu dia berjalan keluar dari hutan yang dalam ini. Aman untuk pergi dari sini. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Si cantik bermata biru marah. Ketika Richard berada di dalam, dia merobek pakaiannya, dan sekarang dia malu. Richard memegangi lehernya. Richard melepaskannya, dia juga seksi. Di hutan perawan, panas gerah ini sangat tidak nyaman, lembab, dan pakaian di tubuh basah oleh keringat, menempel erat di kulit Anda dan tidak bernapas. Terutama tidak nyaman. Pergi. Richard bertanya dengan dingin. Aku tidak pergi, jangan pergi. Si cantik bermata biru menolak dengan putus asa. Dia takut dia tidak bisa menemukan cara untuk kembali ke sini. Ada banyak ular berbisa di dekatnya dan laba-laba yang lebih besar dari kepala mereka, sangat menakutkan. Terkunci. Richard menamparnya. Memukul wajahnya dengan keras, kecantikan bermata biru itu segera menutupi pipinya dan menatap Richard, apakah kamu memukulku lagi? Terkunci. Richard menamparnya lagi, kecantikan bermata biru tidak berani menatap Richard, karena Richard adalah binatang buas. Mengalahkan seorang wanita seperti ini. Pergi. Richard acuh tak acuh. Si cantik bermata biru membenci Richard di dalam hatinya, tapi dia hanya bisa mengikuti Richard. Setelah berjalan lama, dia lelah, terengah-engah, dan tidak ingin pergi sama sekali. Ketika dia merasa sedih dan berkata dia lelah, Richard membantingnya dan memukul wajahnya. Si cantik bermata biru berduka dan menangis. Kamu membunuhku, apakah kamu pikir aku tidak ingin membunuh? Richard dimobilisasi. Jika bukan karena dia sudah mulai membuka kasino di Amerika Serikat. Omong-omong, saya lupa bahwa Du Peixin masih di bandara. Semua rencana Richard dihancurkan oleh wanita ini. Jangan bunuh aku, jangan, kecantikan bermata biru itu menggelengkan kepalanya. Pergi. Richard harus pergi dari sini dengan cepat, dia juga merasakan bahayanya. Tempat ini berbahaya. Si cantik bermata biru ketakutan. Tangisan binatang di sekitarnya telah membuatnya takut. Dia meraih tangan Richard dan Richard berbalik dan menamparkan wajahnya. Terkunci. Si cantik bermata biru menangis. Aku takut, pergi, bawa aku keluar dari sini. Apakah dia semua kamu? Jika bukan kamu, aku akan berada di sini. Kata Richard acuh tak acuh. Bawa aku keluar dari sini, si cantik bermata biru memohon. Pergi. Richard hanya ditinggalkan oleh perasaannya sendiri. Tiba-tiba, kecantikan bermata biru itu melihat seekor ular berbisa. Ah, ular, ular. Ular itu sangat tebal dan ketakutan setengah mati. Richard melihatnya dan segera mengambil ranting pohon untuk membunuh ular itu. Sejujurnya, dia juga lapar dan tidak ada yang khusus tentang itu. Dia memotong kepala ular dan merobek kulit ular untuk memanggang dirinya sendiri. Setelah berjalan begitu lama, kecantikan bermata biru menjadi lapar dan mencium aroma. Dia menelan, beri aku makanan. Richard menatapnya, bagaimana bisa untuknya? Hampir semua dia selesai makan, merasa energinya pulih, dia siap untuk melanjutkan berjalan. Si cantik bermata biru marah. Dia makan sedikit daging di dekat Richard. Richard menamparnya. Si cantik bermata biru menangis saat makan. Di mana dia melakukan hal seperti itu, langsung merasa malu. Beri aku sedikit, aku lapar, aku tidak bisa berjalan, teriak si cantik bermata biru. Saya disiksa, sangat menyakitkan, bagaimana ini bisa terjadi? Dia mengambil makanan dan menelan semuanya, Richard menatapnya. Pergi, Richard berdiri. Aku lelah, istirahatlah. Kecantikan bermata biru itu sakit di sekujur tubuh. Bagaimana cara beristirahat? Richard menatap tubuhnya. Si cantik bermata biru marah, apa yang kamu lihat? Tak tahu malu. Kotor. Dia menutupi dirinya dan bangkit dan pergi. Richard terus berjalan, dia harus keluar dengan cepat. Saat ini, dia tidak punya pikiran lain, wanita ini, Richard tidak akan menyentuhnya. Karena Richard ingin, dia menyesalinya. Di bagian lain dari hutan perawan, Gracia, Logan, dan Black Rose semuanya mencari Richard. Mereka tidak berhenti untuk beristirahat. Gracia kelelahan, wajahnya pucat, dan keringat kacang terus mengalir. Di tempat seperti ini, dia memiliki sedikit pengalaman bertahan hidup. Tetapi bahkan tanpa pengalaman, Anda harus menemukan Richard. Black Rose dan Logan memiliki banyak pengalaman, mereka lelah, dan mereka tidak berhenti. Black Rose melihat sekeliling, mata biru besarnya tidak bisa berkata apa-apa, bagaimana kamu bisa melarikan diri begitu cepat ketika kamu melarikan diri? Yah, hal seperti itu pasti akan terjadi lagi, Black Rose tidak percaya diri, bagaimana jika dia menemukan Richard sendiri? Apakah akan sedikit memalukan? Lagi pula, dia tidak melindungi Richard. Dia terus mencari. Logan Mei menatapnya, dan dia khawatir di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Richard tumbuh dewasa, tetapi dia tidak bisa tidak khawatir. Anda harus menemukan Richard sendiri. Tak satu pun dari ketiganya berhenti. Tapi siapa yang akan menemukan Richard lebih dulu? Jiang Ran melihat dua gadis. Dia telah berada di negara itu selama lebih dari 10 hari. Dia sangat tersesat karena dia menelepon Richard dan mematikannya. Apakah Richard sengaja mengabaikan dirinya sendiri?
Dia sangat kecewa. Sebenarnya, dia ingin tinggal di tempat yang dikatakan Richard, tetapi tidak, bagaimana Richard bisa tinggal di tempat seperti itu. Ketika dia menghela nafas, dia bersiap untuk kembali. Tapi terakhir kali kedua gadis itu datang, sudah 15 hari. Richard belum menemukannya. Keduanya sangat gugup. Apa Richard lupa? Keduanya berencana untuk datang ke Richard untuk membayar kembali uangnya, tapi Richard tidak muncul dan pasti lupa. Jiang Ran, bagaimana dengan Richard? Dia tidak datang untuk menemukan kita berdua. Kata kedua gadis itu. Saya tidak menemukannya, teleponnya dimatikan. Jiang Ran menghela nafas. Sungguh, apa yang terjadi padanya? Kedua gadis itu senang. Jika Richard mengalami kecelakaan, mereka berdua tidak perlu membayar kembali uangnya. Tidak perlu melayani Richard dengan dua orang. Jadi bukan yang terbaik. Mereka tidak ingin dirusak oleh Richard. Jangan bicara omong kosong, Richard punya bisnis sendiri, jadi dia tutup. Jiang Ran menggelengkan kepalanya. Tentu saja itu bukan Richard. Yang terbaik, dia memiliki yang terbaik. Kedua gadis itu senang, apakah Richard sudah mati? Yang terbaik adalah mati. Dua gadis bangga, biarkan Anda menggertak dua gadis kami, Anda pantas mendapatkan sesuatu. Sebuah bandara di Amerika Serikat. Du Peixin telah menelepon Richard selama lebih dari 10 hari berturut-turut. Dia mati dan dia terdiam. Apakah Richard bermain sendiri? Seharusnya tidak. Apa yang harus dilakukan Richard dengan dirinya sendiri? Tapi dia tidak punya ponsel untuk dimatikan, dan dia tidak bisa mengangkat dirinya sendiri. Anda tahu, Du Peixin telah tinggal di hotel dekat bandara selama lebih dari 10 hari. Dia datang untuk bekerja. Dia tidak punya pikiran untuk bermain. Dia tidak berdaya. Kapan Richard menjawab telepon? Apa yang kamu katakan? Putri saya ditangkap. Siapa yang menangkapnya? Keluarga Luofu. Ibu dari kecantikan bermata biru Emily, wanita muda yang menawan itu berteriak putus asa. Dia menemukan bahwa pangkalan di sisi Amazon telah dihancurkan. Anda perlu tahu bahwa putrinya ada di dalam. Nona muda itu menangkap seorang pria sebelumnya, dan pria ini menangkap wanita muda itu dan melarikan diri dengan wanita muda itu, kata seorang pria yang berlutut di tanah. Saya sangat takut karena wanita muda yang menawan ini sudah marah. Siapa lelaki ini? Richard, seorang pria Cina. Mengapa putriku harus menangkapnya? Richard ini memukul wanita itu. Apa? Berani memukul putriku? Wanita muda Feng Yun itu sangat marah sehingga dia berani memukuli putrinya. Ya, kirimkan aku seseorang segera. Langsung. Jika ada yang tidak beres dengan putriku, kalian semua akan mati. Feng Yun berkata dengan marah. Ya. Pria itu bangkit dan berlari keluar. Wanita muda itu dikelilingi oleh kemarahan. Jangan khawatir, gadis pintar Emily seharusnya baik-baik saja, wanita muda berjins itu datang, dan dia juga khawatir. Hal seperti itu akan terjadi. Emily sebenarnya ditangkap oleh orang China. Saya paling membenci pria China dalam hidup saya. Feng Yun berkata dengan dingin. Aku juga membencinya, pria Cina, pemalu, lemah, aku paling benci, tapi apa yang harus aku lakukan sekarang? Kakak, bantu aku mencari tahu keluarga Richard. Saya ingin menangkap seluruh keluarganya dan melihat apakah dia berani menangkap putri saya. Oke, aku akan segera memeriksanya. Berani menangkap Emily dan membunuh keluarganya. Mata cantik wanita muda yang menawan itu memancarkan rasa dingin yang luar biasa, dan dia memutuskan untuk menangkap Richard ini, menyiksanya, dan membuatnya merasa takut. Bab 577. Setelah istirahat, pakaianku terpotong oleh ranting-ranting, teriak si cantik bermata biru, dan Richard tidak pernah membiarkannya mendengarnya. Ini benar-benar menyakitkan dan menyakitkan. Dia hampir digigit ular beludak barusan. Lagi pula, dia mengenakan celana pendek denim dan kakinya yang panjang digigit nyamuk di Amazon. Apakah dia mengalami hal seperti itu? Dia merasa sangat terhina. Dia sangat membenci Richard di dalam hatinya, dan dia masih sangat baik pada Richard sebelumnya. Dia juga berencana untuk memberinya uang dan memberikan kentut. Setelah meraihnya, Anda harus menyiksanya, lihat saja rasa sakitnya. Apalagi yang Anda pelajari darinya. Si cantik bermata biru menyesali apa yang telah dia lakukan. Lepaskan. Kata Richard acuh tak acuh. Dia terjebak dalam masalah yang sulit, dan telah berjalan selama hampir 2 hari tanpa henti, yang sebenarnya membuat Richard merasa kehilangan. Hutan Amazon ini terlalu menakutkan. Jika Anda terus seperti ini, kepercayaan diri Anda akan sangat terpengaruh. Richard harus menemukan jalan. Kalau tidak, itu mungkin jalan buntu. Kamu bajingan, kamu orang Cina semua mesum. Kecantikan bermata biru itu jengkel. Diam, kata Richard dengan dingin. Masih sangat keras di tengah malam, apakah Anda mencari kematian? Saya lelah. Apa kau lelah denganku? Teriak si cantik bermata biru. Terlalu lelah, kakinya akan patah, jadi dia akan mogok. Richard menyeka keringatnya, dan merasa bahwa dia harus istirahat, jadi dia tidak tahan. Richard melirik dengan waspada dan menemukan sebuah batu, dia pergi ke sana, dan kecantikan bermata biru itu menyeka air mata dan mengikutinya. Richard duduk untuk tidur sendiri. Si cantik bermata biru ketakutan.
Ada begitu banyak monster di hutan ini. Bagaimana jika Anda masuk ke tubuh Anda? Hei halo. Si cantik bermata biru disebut. Kata lain, aku membunuhmu. Kata Richard langsung. Situasi berbahaya semacam ini disebabkan olehnya. Kalau tidak, saat ini, dia akan tidur dengan Gracia. Jangan. Aku takut, kecantikan bermata biru tidak peduli apa, dia takut serangga beracun, dan dia takut pada Richard, terlebih lagi dia lelah. Dia memejamkan mata dan tidur dengan Richard di pelukannya. Dia juga membawa kepalanya ke pelukan Richard dan ingin Richard melindunginya. Richard membuka matanya dan membanting wajahnya ke wajah cantik bermata biru itu. Tanda tamparan muncul di wajah cantiknya. Pergi, tegur Richard. Wow, jangan pukul aku, teriak si cantik bermata biru, masih memegangi Richard, aku takut. Gulungan. Richard mendorongnya pergi dengan tangannya, dan dia juga lelah. Bagaimana jika wanita itu tertidur saat dia tertidur? Richard tidak ingin mati sia-sia. Si cantik bermata biru menyeka air matanya, jangan lakukan ini, aku seorang wanita. Kamu mengingatkanku apa yang harus aku lakukan padamu. Mata Richard menatapnya. Tidak, jangan pikirkan itu. Si cantik bermata biru menggelengkan kepalanya. Tentu saja dia tidak bermaksud seperti itu. Jika dia melakukan sesuatu dengan seorang pria Huaxia, dia akan merasa sakit, terutama sakit. Dia adalah keluarga besar, dan Huaxia pantas mendapatkannya. Dapatkan dirimu sendiri. Jangan membuatku memikirkannya, tutup mulutmu. Richard memejamkan matanya. Saya khawatir, Anda melihat ada ular berbisa di sana, dan banyak nyamuk menggigit saya, teriak si cantik bermata biru. Richard tidak peduli padanya, apa urusannya. Si cantik bermata biru menggertakkan giginya dan menemukan beberapa tanaman merambat. Hei, kau mengikatku dan membiarkanku tidur di sebelahmu, Richard mengabaikannya. Hei, hei, Richard membuka matanya dan menembakkan cahaya dingin. Jangan lakukan ini. Aku tidak baik untukmu jika aku mati. Ibuku akan membunuh seluruh keluargamu. Anda harus menjamin saya untuk hidup. Kata si cantik bermata biru. Anda salah. Setelah saya keluar, saya akan membiarkan Anda melihat sendiri bagaimana rumah Anda hancur karena Anda. Richard menggerakkan hati pembunuh yang kuat. Anda. Bukannya aku meremehkanmu. Keluarga orang-orang sepertimu tidak bisa dianggap sebagai keluarga, di depan rumahku, si cantik bermata biru bangga. Anda adalah 4 keluarga besar, tetapi Anda tidak. Kesenjangan ini berbeda. Lihat itu, Richard mengabaikannya. Ini menunggu untuk dilihat. Apa yang dilihat? Apakah Anda tahu siapa keluarga saya? Saya katakan sekarang, saya milik keluarga Luofu dari 4 keluarga besar. Apa yang kamu tunjukkan padaku? Si cantik bermata biru bangga. Hal ini, dia harus berbicara, menakutimu sampai mati. Jika tidak, Anda masih menyalahgunakan saya seperti itu. Apakah kamu dari keluarga Luofu? Richard terkejut. Mengenai 4 keluarga besar di dunia, Richard tentu tahu bahwa keluarga Li ibunya hanya itu, dan ada keluarga Luofu. Keluarga ini adalah pedagang senjata. Ini adalah keluarga super. Richard menatapnya lagi. Tanpa diduga, wanita dengan pena ini sebenarnya adalah anggota keluarga ini. Tidak heran, Anda dapat membangun basis di Amazon. Ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa dilakukan keluarga rata-rata. Ya, apakah kamu takut? Sudah kubilang sejak lama, aku tidak mudah. Si cantik bermata biru duduk dan menatap Richard dengan bangga. Keluargaku bisa menghancurkan rumahmu 100 kali, itu semua kata-kataku, kata si cantik bermata biru mengejek. Jadi, jika Anda tidak menjamin saya untuk bertahan hidup, apakah keluarga Anda akan sengsara? Semua orang yang Anda cintai, termasuk semua orang yang Anda kenal akan mati. Jadi, kamu dengan patuh, bawa aku ke sini, aku akan melepaskanmu, kalau tidak aku akan membiarkan ibuku membunuhmu. Si cantik bermata biru bersandar di tubuh Richard. Richard menatapnya dan menamparkan wajahnya yang sombong. Terkunci. Si cantik bermata biru tercengang. Dia duduk tegak. Beraninya kau mengalahkanku. Dia merasa luar biasa. Keberanian Richard terlalu besar, jelas mengetahui bahwa dia milik keluarga Luofu, dia masih bertarung. Kenapa tidak berani? Tanya Richard. Ibumu luar biasa. Iya, ibuku adalah wanita paling kuat di dunia, kata kecantikan bermata biru itu dengan marah. Kalau begitu aku akan melakukannya, kata Richard. Anda. Si cantik bermata biru membeku. Dia merasa bahwa dia salah dengar. Apa yang dikatakan pria Cina itu? Apa yang kau bicarakan? Anda ingin si cantik bermata biru itu luar biasa. Orang Cina ini tidak tahu apa yang dia bicarakan. Ibuku, tetapi tentara terbesar di dunia, api, bisnis, siapapun yang Anda ingin membunuh ibumu, tetapi dihina oleh pria Cina ini. Bukankah kamu mengatakan ibumu baik? Tanya Richard. Kamu akan mati. Si cantik bermata biru mengulurkan tangannya untuk menamparkan Richard. Tapi bagaimana mungkin? Richard meraih tangannya, mata Richard menjadi dingin, aku mengatakannya. Kamu terlihat baik, kamu akan mati, ibuku akan membunuh seluruh keluargamu, kecantikan bermata biru itu putus asa. Penghinaan ini terlalu besar. Jika kamu memberitahu ibumu, maka ibumu akan marah. Terkunci. Richard menamparnya.
Si cantik bermata biru itu kesal. Dia tidak berani berbicara dan meneteskan air mata. Dia telah banyak ditampar oleh Richard di sepanjang jalan. Wajah cantiknya merah dan bengkak. Bicaralah lagi, aku membunuhmu. Kata Richard. Si cantik bermata biru tidak berani berbicara lagi. Dia membencinya. Dia harus membuat Richard menyesalinya. Dia menyesal mengatakan apa yang baru saja dia katakan, tetapi dia berani menghina ibunya. Namun, ada banyak serangga beracun di sekitarnya. Dia takut dia tidak bisa tidur sama sekali. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mendekati Richard Zhuang, semua nyamuk menggigitnya, dan semua serangga menggigitnya. Jangan datang dan menggigit diri sendiri. Si cantik bermata biru tertidur. Di pagi hari, Richard menemukan bahwa wanita dengan pena di lengannya memeluk dirinya sendiri. Richard menamparnya dengan tamparan. Si cantik bermata biru terbangun dan menemukan mata dingin Richard. Dia menundukkan kepalanya dan marah, "Jangan pukul aku." Richard berdiri. Hari ini, dia harus mencari arah yang benar. Jika dia tinggal di tempat ini terlalu lama, itu benar-benar bukan hal yang baik. Pergi. Richard dimarahi. Si cantik bermata biru merangkak naik, "Pergi ambil seekor ular dan panggang seperti yang kamu lakukan kemarin. Bagikan denganku." Richard tidak peduli padanya, bahkan jika dia menangkapnya, dia tidak akan memberikannya padanya. Dia berpikir tentang bagaimana keluar, dia terus berjalan, tetapi keberuntungan Richard sepertinya ada di sana, dia berjalan di hutan Amazon dengan kecantikan bermata biru selama 3 hari. Sungai. Richard segera melambaikan tangannya. Ini harus menjadi penduduk asli Amazon. Richard bisa membiarkan mereka memimpin dan keluar dari sini, jadi mereka bisa menghubungi ibu mereka. Juga. Kecantikan bermata biru, ketakutan, jangan sebut itu, bagaimana jika orang-orang ini kanibal. Bab 578. Si cantik bermata biru mengingatkan Richard bahwa dia pernah menonton film di daerah ini, tetapi dia merasa bahwa di era ini, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Tidak bisa dipercaya. Tapi hati anti manusia sangat diperlukan. Selama 3 hari terakhir, Richard sudah membuat beberapa senjata pertahanan diri. Dia mengambil tulang yang patah sehari sebelum kemarin, dan dia hanya menggilingnya menjadi pisau tulang. Pisau ini Richard menyembunyikan dirinya. "Hei, aku berbicara denganmu, apakah kamu mendengar? Lihat mereka, sangat primitif." Kecantikan bermata biru itu gugup. Jika Anda memiliki kulit yang halus dan daging yang empuk, jika Anda bertemu dengan seorang kanibal, maka Anda pasti akan mati. Diam. Richard dimarahi. Pada saat ini, orang-orang itu telah mendayung, pakaiannya agak primitif, tetapi bukankah mereka seharusnya kanibal? Kau ingin melindungiku? Aku dalam masalah, dan seluruh keluargamu akan mati. Wanita cantik bermata biru itu menarik Richard menjauh. Ini terlalu menakutkan. Pergilah. Richard menendangnya. Si cantik bermata biru meneteskan air mata, tetapi dia masih memegang Richard. "Aku tidak ingin mati. Aku baru 18 tahun, aku tidak ingin mati." Ini menjengkelkan, Richard kesal. Bukankah keberanian wanita ini sebelumnya begitu besar? Apakah seperti ini ketika Anda menghadapi ini? Pada saat ini, orang lain telah mendayung, dan Richard melihat 2 orang, apa yang ada di wajahnya. Lihat mata mereka dan tatap aku sepanjang waktu, kecantikan bermata biru itu ketakutan. Dia dicabik oleh Richard ketika mantelnya berada di bagian bawah, dan celananya terpotong oleh cabang-cabang berduri. Dia tidak pernah seperti ini. "Lindungi aku mati, dan mereka akan membunuhmu juga, tolong lindungi aku." Richard menganggap bahwa ini masih agak benar. Jika mereka mulai berurusan dengan wanita cantik bermata biru, mereka juga akan menderita. Orang-orang ini telah berada di hutan lebat sepanjang tahun dan telah berperang melawan berbagai binatang buas. Kekuatan tempur ini tidak bisa diremehkan. Richard melepas jaketnya dan memberinya, "Cepat." Si cantik bermata biru segera mengenakannya, dan dia merasa sedikit aman. Tapi masih memegang tangan Richard. Wow, 2 orang ini berkata bahwa Richard tidak mengerti. Bagaimana dia bisa mengerti bahasa Inggris, dan bagaimana dia bisa mengerti bahasa asli ini? Apa yang mereka katakan? Tanya Richard. "Aku takut, aku tidak tahu." Kecantikan bermata biru itu benar-benar tidak tahu, dan dia tidak mengerti ini. "Kamu harus melindungiku, kamu harus." Diam dan dengar. Richard marah. Wanita cantik bermata biru itu menggigit bibirnya dan diam. Melepaskan. Richard dimarahi. Tidak longgar, tidak longgar. Si cantik bermata biru tidak meninggalkan grup, menarik Richard dengan erat. Wow, kedua pria itu memberi isyarat, Richard mengerti sedikit, mereka akan pergi dari sini. Tentu saja Richard setuju. "Ayo pergi." Richard naik, tetapi wanita lusuh itu tidak pergi, dan masih menarik dirinya. "Aku takut, mereka tidak memiliki penglihatan yang baik, mereka benar-benar bukan orang baik, lihat dirimu sendiri, aku lebih suka disiksa olehmu, disentuh olehmu, kamu dapat memukulku setiap hari, dan tidak dimakan oleh mereka." Si cantik bermata biru meneteskan air mata, ini selama beberapa hari, dia merasa bahwa dia telah memakan semua kesulitan hidupnya. Dia telah dibesarkan sejak kecil dan tidak pernah bertahan dalam lingkungan yang keras seperti itu.
Tekanan psikologis, siksaan fisik, dan pemukulan terus-menerus Richard telah mendorongnya ke ambang kehancuran pertahanannya. Terlebih lagi, dia benar-benar merasakan ketakutan. Richard mengerutkan kening, dan dia melihat kedua pria itu lagi, tetapi pada saat ini, betapa pentingnya sebuah perahu. Richard tahu bahwa pergi di sepanjang sungai ini akan selalu bertemu orang, selalu bertemu kota, lalu dia menemukan seseorang sendiri, panggil ibumu, maka hidup berbahaya Anda berakhir. Richard ragu-ragu, tetapi tiba-tiba melihat salah satu dari mereka membawa gelang dengan karakter Huaxia di atasnya. Mungkinkah ada orang Tionghoa di sana? Richard merasa bertemu dengan rekan senegaranya. Jika orang Cina ini memiliki ponsel, maka dia dapat menelepon ibunya secara langsung. Bukankah cukup bagi ibuku untuk mengirim helikopter? Naiklah, kata Richard, suaranya tegas. Oh, kecantikan bermata biru itu muncul sambil menangis, bersandar pada Richard untuk melepaskannya. Wow, kata dua orang di perahu, dan mereka mulai mendayung. Dorong mereka ke bawah dan kita akan pergi berperahu, bisik si cantik bermata biru. Siapa yang memberitahumu kepada kami? Richard terus menatap salah satu gelang itu. Apakah ada orang Cina di pihak mereka? Kamu hanya menunggu untuk dimakan oleh mereka, dan aku akan bunuh diri. Si cantik bermata biru marah, tetapi masih tidak mau melepaskannya. Richard tidak memperhatikannya. Pada saat ini, kedua orang ini terus berbicara, dan terus melihat diri mereka sendiri dan kecantikan bermata biru. Tentu saja Richard waspada, dia tidak bodoh. Mungkin setelah 1 jam, Richard melihat seseorang di pantai dan Richard menatap. Lindungi aku akan memberimu uang, banyak, kecantikan bermata biru itu hampir menangis. Diam. Richard sekarang terutama ingin memahami beberapa bahasa lain. Akan lebih baik jika dia tahu apa yang mereka bicarakan. Tetapi jika ibu ada di sini, dia pasti akan mengerti. Sayangnya, tidak ada waktu untuk belajar sekarang. Perahu berlabuh, dan keduanya mengundang Richard dan kecantikan bermata biru untuk bangun. Richard turun dari perahu, dan kecantikan bermata biru itu tidak melepaskan Richard untuk sesaat. Meskipun, tangan Richard menyentuhnya, tetapi kali ini, dia tidak keberatan, dia hanya ingin hidup, tidak dimakan oleh orang lain. Masih mengatakan sesuatu, ada 10 orang yang datang, semuanya sangat tinggi, Richard menghadapi sedikit tekanan. Belum lagi kecantikan bermata biru yang telah runtuh. Wah. Seorang pria mengatakan sesuatu dan memberi isyarat agar Richard mengikuti. Richard tidak ragu untuk mengikuti. Setelah beberapa saat, dia pergi ke sebuah desa dengan bangunan tua di dalamnya. Seolah-olah dia telah tiba di suku primitif, tetapi pakaiannya masih memiliki pakaian modern. Richard telah melihat film dokumenter ini, dan itu tidak boleh menjadi kanibal. Richard sedang menonton, apakah ada orang Huaxia di sini, jadi Anda bisa menanyakan arah sendiri, kalau ada orang Huaxia yang bepergian ke sini. Bisakah Anda memahami bahasa di sini? Richard mencari, tetapi tidak menemukannya, tetapi dia dibawa oleh orang-orang ini. Richard telah mengamati sekeliling. Jika ada yang tidak beres, bagaimana dia harus melarikan diri? Ini adalah hal pertama yang Richard pertimbangkan. Tidak, lindungi aku, mereka akan membawaku pergi, Richard, teriak si cantik bermata biru dan menarik Richard. Richard berbalik untuk menatapnya dan melihat beberapa wanita berbisik tentang kecantikan bermata biru. Richard tidak memahaminya, tetapi mendengarnya dan ingin wanita cantik bermata biru pergi ke tempat lain. Tolong, lindungi aku tidak ingin mati, pinta si cantik bermata biru. Ah, jangan, wanita cantik bermata biru itu meraih tangan Richard dan diremukkan oleh beberapa wanita. Si cantik bermata biru dengan ketakutan menangis pergi ke tempat lain. Si cantik bermata biru menangis putus asa. Tidak, tolong. Aku salah, kamu selamatkan aku tidak mau dimakan. Richard tidak masuk akal. Wow, seseorang berkata, Richard ragu-ragu selama beberapa detik. Pria itu menunjuk ke sebuah ruangan. Yang ini terbuat dari lumpur, dan kakinya bisa ditendang. Richard menemukan bahwa mata orang-orang ini benar-benar nyata. Tidak benar. Jika ada masalah, Richard memutuskan untuk pergi sendiri. Adapun kecantikan bermata biru, dia ditakdirkan. Untungnya, semua orang ini besar dan besar, berpikir bahwa Richard lemah, Richard benar-benar ingin pergi, itu tidak sulit. Lagi pula, Richard sekarang adalah ahli pertempuran, belum lagi dia memiliki pisau cadangan yang tersembunyi di dalamnya. Namun, Richard ingin melihat apakah ada orang Tionghoa lainnya yang terjebak di dalamnya. Jika ya, lalu bagaimana Anda bisa melihat orang dengan warna kulit yang sama terjebak tanpa menyelamatkan? Richard bukan jalang perawan, tapi mereka semua orang Cina. Ini cukup, dan cukup bagi Richard untuk mengambil risiko ini. Lagi pula, orang itu baru saja memegang gelang dengan orang-orang Cina, tidak mungkin untuk mendapatkannya secara gratis. Wow, beberapa orang memarahi. Richard didorong sendiri, dan kemudian pintu tanah ditutup. Pintunya penuh dengan bilah kayu dan bisa ditendang dengan satu kaki. Kuncinya adalah ada begitu banyak orang di luar. Ini adalah sebuah masalah. Richard dikurung, di dalam sangat gelap, Richard tidak melihat dengan jelas, tetapi berbisik, "Hei, apakah ada orang Tionghoa?"
Richard bertanya dengan jelas, jika tidak, maka dia siap untuk melarikan diri sekarang, tetapi setelah Richard memanggil beberapa kali, sebuah suara lemah terdengar dalam kegelapan, kamu. Apakah kamu juga tertangkap? Bab 579. Richard mendengar suara itu, dan dia terkejut. Itu adalah suara wanita, tapi itu adalah suara wanita yang sangat aneh. Benar saja, ada orang Tionghoa yang benar-benar ditangkap di sini dan dikurung. Di tempat ini, Richard dapat menendang beberapa kaki, tetapi bagi wanita yang tidak memiliki kekuatan, itu pasti tidak bagus. Aku juga, kamu siapa? Richard tampak muram. Aku di sini, suara wanita itu terlalu lemah, sudah berapa lama terkunci. Richard menyentuh tangan seorang wanita. Itu dingin dan dingin. Richard mendekat dan melihat sepasang mata yang indah. Ini adalah keindahan. Seharusnya berusia 18 atau 9 tahun. Siapa kamu? Bagaimana Anda tertangkap? Tanya Richard. Bukankah kamu di sini untuk menyelamatkanku? Wanita itu sedikit terkejut. Tidak, itu harus menjadi kecelakaan khusus. Tidak, saya tidak sengaja bertemu orang-orang itu di Amazon, yang tidak perlu dibohongi. Ah, bukan. Wanita itu menghela nafas dengan tenang. Sudah berapa lama kamu ditangkap? Tanya Richard. Sudah lebih dari 3 hari. Saya lari diam-diam dan tertangkap. Wanita itu tidak memiliki rasa takut. Dalam hal ini, dia sangat tenang. Richard ragu, dari mana ketenangannya berasal? Bukankah itu anak-anak dari keluarga besar? Kamu dari keluarga apa dari Huaxia? Richard sedikit penasaran. Saya bukan dari keluarga Huaxia, wanita itu menggelengkan kepalanya, terlihat tenang. Lalu kamu dari mana? Saya tidak keberatan jika saya berbicara. Saya pikir Anda memiliki banyak kepercayaan diri. Anak seperti apa yang seharusnya Anda miliki dari keluarga besar? Katakan padaku, keluarga macam apa kamu? Richard ingin tahu. Dia datang ke negara padi, tentu saja, dia tidak terus sendirian, dan mengenal banyak keluarga di dunia, termasuk beberapa keluarga di China. Aku bilang kamu tidak tahu. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Aku pasti tahu. Anda berkata, Richard sangat ingin tahu. Pembicaraan wanita ini terlalu berani. Dia tumbuh dalam keluarga besar sejak dia masih kecil. Ini perlu didengarkan sejak kecil. Juga dibudidayakan. Ini jelas tidak pura-pura, juga tidak mungkin dalam semalam. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu, kamu tidak berpikir bahwa tidak ada keluarga lain di dunia ini kecuali keluarga sekarang. Kata wanita itu ringan. Apa maksudmu dengan mengatakan ini? Richard itu aneh. Dengar, kamu tidak tahu, di dunia ini, selain keluarga dangkal, beberapa keluarga rahasia, kamu tidak tahu. Kata wanita itu. Keluarga yang tersembunyi. Richard tersenyum. Apa yang Anda tertawakan? Wanita itu aneh. Aku juga tidak ingin menyembunyikanmu. Ibumu sangat kuat. Ada banyak industri di dunia. Beberapa negara kecil telah membelinya. Ada banyak industri di Amerika Serikat dan Cina. Keluarga rahasiamu lebih kuat dariku. Ibu luar biasa. Richard tersenyum. Kalau begitu katakan padaku, siapa ibumu? Wanita itu sepertinya sangat tertarik. Karen Lee, ibuku adalah Karen Lee, pernahkah kamu mendengarnya? Richard tertawa. Dia benar-benar ingin menjadi begitu kuat di rumahnya. Dia pasti sudah mendengarnya. Karen Lee. Apakah Karen Lee yang memiliki potensi paling besar untuk memasuki keluarga tersembunyi kita dalam 2 dekade terakhir? Dalam kegelapan, mata wanita itu sedikit bersinar. Apa? Ibuku tidak bisa memasuki keluarga tersembunyi. Richard kesal, seberapa kuat ibunya. Dengan begitu banyak industri di seluruh dunia, yang disebut keluarga tersembunyi ini tidak bisa masuk ke dalamnya. Tidak bisa masuk. Wanita itu hanya menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang dilakukan keluarga tersembunyimu? Richard ingin bertanya dengan jelas. Ini bisnis yang sama dengan ibumu, bisnis apa yang dilakukan keluarga rahasiamu? Richard bertanya-tanya, apakah dia mengalami neuropati? Menjadi bodoh. Namun, ketenangan bicara wanita ini benar-benar membuat Richard merasakan tekanan. Jadi katakan, ada 3 keluarga tersembunyi di dunia, yang telah diturunkan selama ribuan tahun, saya adalah salah satu dari keluarga ini, dunia dibagi oleh 3 keluarga kami, ibumu, baru saja memasuki ambang batas keluarga tersembunyi kami. Orang, dan masih jenis yang sangat enggan. Kata wanita itu. Apakah itu benar atau salah? Dunia dibagi oleh 3 keluarga. Apakah ini mungkin? Cuk, dipaksa. Jadi kamu tidak tahu ini. Keluarga kami telah menghasilkan cukup uang untuk membeli uang global ketika Anda berada di dinasti Ming. Hanya saja keluarga memiliki warisan dan tidak boleh menunjukkan kepala mereka. Jadi keluarga kami ketika kakek-kakek saya, itu benar-benar telah dibagi menjadi sepertiga dari dunia. Ketika kakek-kakek saya meninggal, kakek saya selalu mempertahankan situasi ini. Wanita itu berkata dengan ringan. Maksudmu, keluargamu bersembunyi. Di mana ia bersembunyi? Di mana lagi? Di mana Anda tidak tahu, di Dasan, seluruh harta keluarga ibumu Karen Lee hanyalah uang yang dapat diperoleh keluarga kami dalam setahun. Anda bilang dia memenuhi syarat untuk memasuki keluarga rahasia. Richard terkejut.
Apakah keluarga tersembunyi ini benar-benar menghasilkan uang secara diam-diam setiap hari? Alasan mengapa keluarga kami disembunyikan adalah karena kami tidak ingin menjadi subjek perselisihan keluarga. Ibumu Karen Lee, saya telah memperhatikan secara rahasia dalam beberapa tahun terakhir. Dia telah menghadapi masalah keluarga dalam beberapa tahun terakhir. Jika dia juga menjadi keluarga tersembunyi, maka dia tidak akan menghadapi masalah ini. Bukankah baik menghasilkan uang secara diam-diam? Kata wanita itu. Richard merasa baik. Tapi ibuku telah membeli beberapa negara kecil, dia. Negara yang dia beli adalah semua yang tidak kita inginkan, kalau tidak dia tidak bisa membelinya. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan menyela Richard. Richard terdiam. Ibumu masih agak kuat, tetapi masih jauh dari keluarga rahasia kita. Lagi pula, berapa generasi yang telah dikumpulkan oleh keluarga kita? Anda tidak dapat membayangkan bahwa dia baru berusia lebih dari 20 tahun, tetapi, jika dia meninggal pada usia 70 atau 80, berikan properti itu kepada Anda, jika Anda dapat hidup hingga usia 70 atau 80, maka teruskan. Properti keluarga selama beberapa generasi, tetapi premisnya adalah Anda dapat memiliki visi komersial ibumu Karen Lee. 7 atau 8 generasi, keluargamu nyaris tidak memasuki keluarga rahasia. Wanita itu berkata dengan tenang. Richard tidak bisa mengatakannya, jadi saya harus bertanya kepada ibu saya. Saya tidak tahu apakah ibu saya tahu tentang itu. Bagaimanapun, Richard berpikir bahwa ibuku cukup kaya. Orang lain telah mewarisinya selama bertahun-tahun, jika itu benar, maka sang ibu tentu tidak sekaya mereka. Aku berkata, kamu sangat kaya, berapa lama kamu hidup? Richard berkata, mati terlalu dini, bukankah itu kerugian? Kelahiran, penyakit, dan kematian tidak dapat dihindari, dan tidak ada yang bisa melarikan diri, tetapi sekarang teknologi medis saya, kakek saya berusia 108 tahun, haha, yang hidup paling lama di dunia, tampaknya berusia lebih dari 120 tahun. Itu adalah gen individu. Ini adalah gen umur panjang orang lain. Kebanyakan orang hanya bisa hidup di usia 70-an dan 80-an. Ini tidak bisa diubah. Ayah saya meninggal pada usia 80 tahun. Kata wanita itu. Richard tersenyum kecil, iya, kematian pasti tidak bisa dihindari, jadi mengapa kamu menyembunyikan diri? Warisan, jika terlalu umum, itu akan muncul dalam 3 generasi. Wanita itu memiliki jejak keseriusan. Jika kamu berpikir seperti ini, uang yang dihasilkan ibumu tidak cukup untuk kamu sia-siakan. Iya, ibuku bilang aku bisa menggunakannya sebanyak yang aku mau. Richard mengangkat bahu. Saya pikir lucu, ibumu benar-benar, dia belum mengerti, uangnya hanya sedikit, wanita itu menggelengkan kepalanya. Tapi ibu saya berkata kepada saya, dia bisa melakukannya, saya bisa menggunakan sebanyak mungkin. Kata Richard. Iya, dia adalah ibu yang baik dan sangat baik untukmu. Jika Anda tidak dapat menggunakan banyak, itu sudah cukup bagi Anda. Wanita itu mengangguk. Jadi siapa namamu? Ini tidak bisa memberitahu Anda, orang-orang di keluarga saya harus tahu bahwa saya ditangkap dan akan segera datang untuk menyelamatkan saya. Saya bisa membawa Anda keluar dan dibayar untuk obrolan Anda dengan saya, kata wanita itu. Haha, tidak, aku bisa membawamu keluar, tetapi apakah ada orang Cina lainnya? Richard tersenyum. Tetap menunggu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Itu hilang, tapi bagaimana kamu membawaku pergi? Ibumu sepertinya sedikit bertengkar, kan? Apa yang sedikit diketahui ibuku? Ibuku adalah master pertempuran terbaik. Richard sedikit terdiam. Anda salah. Master tempur yang sangat kuat tidak akan muncul. Peringkat ibumu hanya yang kedua di dunia, tetapi jika beberapa pengawal kami juga keluar untuk berpartisipasi dalam peringkat, ibumu tidak akan bisa masuk 100 besar. Wanita itu pingsan Said. Bab 580. Richard tercengang. Wanita itu berkata bahwa pengawalnya keluar untuk peringkat, dan ibu tidak bisa peringkat 100. Ini mungkin. Sejujurnya, Richard belum pernah melihat kekuatan pamungkas ibunya. Dengan kata lain, wanita ini berpikir bahwa dia telah melihat kekuatan yang diinginkan ibunya untuk dipikirkan orang lain. Saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak, dan Richard tidak ingin mengatakan ini. Tapi mendengar wanita itu berkata begitu, Richard masih sangat tidak senang, itulah yang terjadi. Orang-orang kuat tidak akan keluar, kata wanita itu ringan. Kalau begitu keluargamu sangat kuat, bagaimana kamu bisa tertangkap? Kata Richard. Saya ditangkap karena saya keluar kali ini dan tidak membawa pengawal keluar, jika tidak, tidak ada yang mendekati saya. Wanita itu polos. Richard percaya bahwa dia tidak membual, dia sangat mungkin memiliki kemampuan ini. Lupakan saja, Richard tidak mau menyebutkan ini, keluarga rahasia. Richard ini tidak benar-benar ingin menghubungi. Apa yang orang lakukan dengan begitu banyak hal dalam hidup? Tapi Richard masih ingin menjadi orang terkaya di dunia, jadi dia tidak bisa melakukannya. Bagaimanapun, dunia yang dia bicarakan telah dibagi oleh 3 keluarga rahasia. Jika Anda ingin menjadi orang terkaya di dunia, apakah tidak perlu membeli 3 keluarga rahasia ini? Namun, wanita ini juga mengatakan bahwa semua uang yang dimiliki ibu saat ini hanyalah pendapatan 1 tahun. Kesenjangan ini terlalu besar. Richard sedikit frustrasi. Apa yang kamu hela?
Aku berkata, aku akan membawamu keluar. Wanita itu berkata dengan ringan. Tidak, aku ingin menjadi orang terkaya di dunia, gumam Richard. Pah! Wanita itu tersenyum untuk pertama kalinya. Richard melihat gigi putih dalam gelap. Lihat saya. Richard tidak senang. Idemu naif, tapi kamu bisa menjadi orang terkaya di dunia, toh, keluarga rahasia kita tidak akan keluar dan muncul, kata wanita itu enteng. Ini untuk membiarkan Richard bermain sendiri. Richard tidak perlu seperti ini. Dia ingin menjadi orang terkaya di dunia. Lupakan saja, jangan bilang, aku akan keluar, tidak bisakah kamu pergi? Richard awalnya ingin menyelamatkan orang-orang Cina, tetapi wanita ini bukan wanita Cina. Bisakah kamu keluar? Dalam kegelapan, mata wanita itu bersinar. Ya, dinding ini terbuat dari lumpur, Richard juga memiliki cincin yang terbuat dari logam khusus di jarinya, dan tinjunya yang praktis dapat digunakan, tetapi tetap menggunakan kaki Anda. Ya, kamu bawa aku keluar, aku bisa memenuhi 3 persyaratanmu, apa saja bisa, asalkan kamu menyebutkannya. Kata wanita itu. Apapun. Richard menyentuh hidungnya, wajahnya aneh. Jangan pikirkan itu. Wanita itu serius. Nah, ingat dulu, kamu bangun, aku menendang sekarang, Richard bersiap. Saya melukai kaki saya, kata wanita itu. Kalau begitu, ingin aku mengajakmu keluar. Tidak ada pelukan, kamu bisa melakukannya dengan punggungmu, wanita itu agak sulit untuk berbicara. Lagi pula, karena identitas, tidak ada pria yang berani menyentuh tubuhnya. Lalu saya bingung, dan saya menambahkan 2 persyaratan. Apakah ada total 5 persyaratan? Richard berpikir, jika dia benar-benar anggota keluarga rahasia, maka kelima persyaratan ini bagus. Kamu serakah, tapi aku mengagumi orang yang serakah, ya. Wanita itu mengangguk. Richard tertawa, mencari tempat, menendang kakinya, dan itu sangat mudah. Orang luar, melihat kurangnya kekuatan Richard, berpikir bahwa dia tidak memiliki kekuatan. Sekarang kekuatan Richard bisa sangat besar. Dalam beberapa saat, Richard menendang seteguk, dan ada beberapa gerakan di luar, dan itu harus ditemukan. Richard memeluk wanita itu dan tiba-tiba berhenti. Wanita itu tercengang, lari. Kamu secantik istriku, kata Richard. Memang benar bahwa wanita ini sangat cantik sehingga dia sangat cantik sehingga fitur wajahnya sangat tak terlukiskan, mulia, dan dia memiliki perasaan yang sama sekali berbeda. Richard Dexin percaya bahwa wanita ini harus benar-benar menjadi anggota keluarga rahasia. Kalau tidak, rata-rata orang benar-benar tidak memiliki temperamen seperti itu. Apakah kamu menggodaku? Wanita itu mengerutkan kening, dan dia mendengar kesembronoan kata-kata Richard. Tidak, istriku secantik kamu, dan bibi loganku juga secantik kamu, kata Richard serius. Ya, percayalah, bawa aku keluar. Richard sebenarnya cukup menyenangkan, bagaimanapun juga, ini adalah keindahan yang luar biasa. Wow, seseorang berlari keluar, Richard memeluk wanita itu, tendangan menendang pria ini. Pada malam hari, hanya orang ini yang mendengar. Richard berlari mengejar wanita itu. Tapi dia tiba-tiba datang ke sebuah rumah tanah, dia berhenti, wanita itu tercengang, dia mendengar seorang wanita memohon belas kasihan. Apakah Richard ingin menyelamatkan orang ini? Richard hanya berhenti sejenak dan melarikan diri. Wanita itu tercengang lagi. Tapi ada seseorang di ruangan itu yang memohon, masih seorang wanita. Jelas, wanita di ruangan ini menghadapi sesuatu yang mengerikan. Dia tidak menyelamatkan. Wanita itu menatap Richard, dengan tegas, tanpa ampun, pria ini mungkin telah melakukan sesuatu. Ruangan itu malu. Si cantik bermata biru dipaksa ke sudut, dan dia dikelilingi oleh ketakutan. 3 pria besar mengelilinginya. Dia baru saja memberontak, tapi itu tidak berguna. Ketiga pria ini terlalu kuat, dan sering bertarung melawan binatang buas, membuat mereka menyerang dengan luar biasa. Si cantik bermata biru tidak tahan dengan pengepungan seperti itu dan dikalahkan dalam beberapa klik. Jangan, aku akan memberimu uang, jangan perlakukan aku seperti ini. Si cantik bermata biru putus asa, dan dia tahu apa yang dilakukan ketiga orang ini pada diri mereka sendiri. Tahu. Tapi dia tidak bisa melarikan diri sendiri, dan tidak ada yang datang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Pada saat ini, dia membenci, terutama membenci Richard, dia mengatakan bahwa dia lebih suka disiksa oleh Richard, dan tidak menghadapi hal seperti itu. Setidaknya, Richard tidak akan memaksakan apa yang terjadi padanya. Ini semua Richard, itu dia. Wah. Ketiga pria itu tersenyum dengan senyum yang hanya dimengerti oleh pria, dan mereka bertiga membagikannya. Senyum ini, kecantikan bermata biru merasakan keputusasaan yang mendalam, dia menutup matanya, siap untuk bunuh diri. Tapi tiba-tiba, sesuatu terjadi. Apa? 3 teriakan, kecantikan bermata biru membuka matanya dengan tergesa-gesa, dan menemukan bahwa ketiga pria itu tercengang. Mereka memiliki darah di bagian belakang kepala mereka. Siapa? Si cantik bermata biru tidak bisa melihat orang lain, ketakutan, dan membiarkannya lari, tetapi dia melihat salah satu pria itu memiliki ponsel di sakunya, yang harus dirampok. Dia mengambil telepon dan berlari keluar, siapa yang menyelamatkanku? Tidak ada yang menjawab. Siapa?
Si cantik bermata biru terus merendahkan suaranya. Tidak peduli siapa itu, terima kasih, namaku Emily, kamu bisa pergi ke Amerika Serikat untuk menemukanku. Si cantik bermata biru tidak berani tinggal lebih lama lagi, menggunakan kekuatannya, dan berlari ke hutan. Wah wah. Desa ini kacau, kacau, si cantik bermata biru berlari dengan panik, sampai dia tidak bisa mendengar suaranya sepenuhnya, dia terengah-engah mencari tempat untuk bersembunyi. Dia mengeluarkan teleponnya, tetapi telepon memiliki daya, tetapi tidak ada sinyal. Dia harus terus berlari sampai dia mendapat sinyal dan memutar telepon ibunya. Dia sangat gugup. Telepon tersambung, itu suara ibuku yang acuh tak acuh. Halo, Bu, ini aku Emily. Si cantik bermata biru menangis. Anak perempuan. Putri, di mana kamu? Di sini, wanita muda dalam sajak itu menangis dengan penuh semangat. Dia sangat senang. Dia khawatir selama beberapa hari. Dia tidak tidur selama beberapa hari. Oh, aku masih di hutan Amazon. Saya baru saja melarikan diri dari desa kanibal. Bu, Anda akan mengirim pesawat untuk menjemput saya, dan ada orang. Aku akan membunuh orang-orang di desa itu. Mata biru ada kebencian dalam keindahan. Oke, bagaimana kamu melarikan diri dari putrimu? Satu orang mengejutkan beberapa orang, dan aku melarikan diri, bagaimana dengan orang yang menangkapmu? Ini dia dan aku ditangkap. Si cantik bermata biru sangat marah sehingga ketakutan dan keputusasaan hanya membuat mata birunya merah, sangat mengerikan, dia ingin membunuh. Mengapa Richard tidak mendengarkan suaranya sendiri? Untungnya, seseorang menyelamatkan dirinya sendiri. Dia meninggal. Ya, kuharap dia mati di dalam. Si cantik bermata biru melihat ke arah pelariannya. Zhang Zhang hampir menghina dirinya sendiri. Orang seperti itu harus dimakan. Oke, Putri, Anda mengatakan alamatnya, saya akan meminta seseorang untuk menjemput Anda. Si cantik bermata biru mengatakan bahwa dia tidak tahu. Wanita muda itu berkata bahwa kecantikan bermata biru itu tidak menutup telepon. Dia menatap ke arah itu. Richard, aku lolos, bagaimana denganmu?